Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk berada di sini untuk sharing bersama. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang bisa menyempatkan waktunya, memberikan waktu kepada kita semua untuk melakukan sharing ini. Dan perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu, sharing ini dilakukan untuk pemenuhan tugas dari pendidikan guru penggerak, tugas dari modul 1.4 yaitu hasil nyata berbagi positif, berbagi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dalam menjalankan tugas-tugasnya, selalu sabar, diberikan ketabahan, karena bagaimanapun dalam menghadapi situasi yang sekarang ini tidaklah mudah. Sedikit sharing dari saya yang masih menempuh pendidikan, tanpa bermaksud untuk menggurui ataupun tanpa bermaksud untuk melangkahi ilmunya atau bagaimana, hanya saling berbagi saja Bapak dan Ibu. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang pertama adalah dari modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini sangat menyentuh sekali, terutama di pribadi saya, karena metode yang selama ini saya lakukan ke anak-anak itu ternyata banyak kekeliruannya, ternyata masih banyak belum tepatnya ke anak-anak, karena saya masih berorientasi kepada yang lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu sangat berkaitan, apalagi semuanya itu harus berpusat kepada murid. Bahkan ada di bahasa yang beliau katakan, guru itu hamba kepada murid. Karena bagaimanapun guru itu sepenuhnya memberikan pengajaran dan pendidikan itu untuk memberikan bekal, untuk mengembangkan, untuk mengarahkan potensi yang ada pada murid itu, tanpa mempengaruhi sifat aslinya. Jadi diistilahkan seperti kita menanam jagung. Kita menanam jagung itu hanya memelihara dari hama, memelihara dari gulma, tanpa harus merubah jagung itu menjadi padi. Kita sebagai petani hanya membimbing, mengarahkan, kemudian mengasih motivasi kepada peserta didik itu. Karena metode pengajaran, metode pendidikan yang kita berikan sangat berpengaruh sekali kepada tumbuh kembang
Ketika kita memberikan dengan cara-cara yang salah, otomatis mereka juga mempunyai pemikiran yang salah juga. Maka kita bersama-sama saling sharing, saling berbagi ilmu yang kita dapatkan. Kemudian di Hajar Dewantara juga menekankan relevansi dengan sistem sekarang, yaitu kurikulum merdeka, mengajarkan kepada kita untuk anak bebas berekspresi. Mereka merdeka untuk mengembangkan bakatnya, potensinya, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan dari siapapun. Namun kita guru sebagai guru mempunyai kewajiban untuk mengarahkan, tentunya mengarahkan dalam hal agama, dalam hal etika, dalam hal yang lainnya. Karena bagaimanapun anak sekarang itu tidak hanya terpengaruh, dulu itu mungkin terpengaruhnya hanya pengetahuan dari guru, orang tua, lingkungan pun hanya terbatas. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang mungkin lebih banyaknya itu dari HP ataupun informasi-informasi yang dari luar. Mungkin itu kemudian tujuan dari pendidikan dan pengajaran juga kita memberi bekal kepada anak untuk menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dalam arti sebagai manusia, merdeka juga dalam arti di hidup mereka di masyarakat. Itu yang saya pelajari di modul 1.1. Kemudian di modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang ada di dalam guru penggerak sebenarnya kita semua sudah memilikinya. Cuman ada yang mungkin belum tereksplor semuanya. Di dalam guru penggerak ini kita benar-benar dieksplor apa yang ada di dalam diri kita, dimunculkan kembali. Seperti inovatifnya, kreatifnya, kolaborasinya, apanya itu dieksplor. Sebenarnya saya yakin semua guru itu sebenarnya sudah mempunyai semua bakatnya tentang nilai-nilai yang ada di guru penggerak itu. Kemudian kalau yang menjadi catatan juga mungkin yang nilai yang pertama itu yang berpusat kepada murid. Masih banyak, ya terutama saya sendiri tidak berpusat kepada murid. Pembelajaran kemarin kita hanya berpusatnya kepada nilai, kepada kurikulum harus habis tanpa memikirkan bakat dan kodrat anak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah peran guru penggerak. Peran guru penggerak ini adalah memimpin pembelajaran, kemudian juga memimpin komunitas yang ada praktisi di sekolah ataupun di lingkungan sekolah. Saya yakin semuanya juga bisa melaksanakannya. Memimpin pembelajaran kita sudah praktekkan setiap hari, tinggal kita mengasah bersama-sama cara pemimpinan kita agar pembelajaran yang mereka terima itu menyenangkan, kemudian mereka merasa nyaman, hingga pelajaran yang kita berikan itu benar-benar optimal, benar-benar maksimal terhadap diri anak itu. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembelajaran 1.3 adalah tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini kita diberikan pengajaran tentang merancang visi yang ada dalam diri kita sendiri, visi yang ada di sekolah. Visi itu mimpi kita dalam mengajar anak itu, mimpinya itu maunya anak itu bagaimana nantinya. Jadi kalau saya secara pribadi saya ingin memberikan anak itu terwujudnya anak yang berakhlakul karimah serta berkepribadian sesuai dengan profil Pancasila. Itu mimpi saya. Maka saya akan berusaha dengan mencapai visi tersebut. Begitupun dengan visi yang di sekolah. Cuma kalau dalam menentukan visi, tentunya kita juga harus ada tolak ukurnya. Kita harus melihat kondisi sekolah, kita harus melihat kondisi sumber daya manusia yang ada. Jangan sampai visinya terlalu tinggi, kita susah mencapainya. Itu yang saya pelajari di modul 1.3 dan kemudian yang sekarang saya pelajari di akhir ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Di budaya positif ini sangat menantang bagi saya, karena di situ setiap tingkah laku guru itu dalam menyelesaikan masalah, dalam menghadapi anak, semuanya di kelas. Saya juga kaget ternyata ada di kontrol kondisi kita ya, di kontrol itu ternyata saya bukan berada di kontrol yang
penghukum atau kadang membuat anak merasa bersalah. Di situ saya baru mengetahui teorinya. Kadang kita menyelesaikan masalah juga kita tidak tahu teorinya bagaimana. Kita hanya menyelesaikan masalah, anak menjadi baik tanpa harus kasih motivasi, harus yang lainnya. Alhamdulillah setelah belajar ini saya mengerti. Ternyata ada menyelesaikan masalah itu ada cara-caranya biar anak itu tidak down. Ketika dia melakukan kesalahan, bagaimana caranya kita menyelesaikannya tanpa merusak karakter anak itu sendiri. Sehingga anak itu ketika mereka kembali ke kelasnya itu tidak merasa rendah diri atau merasa bersalah terus-terusan. Kemudian juga saya juga dipelajari tentang cara disiplin budaya yang baik. Ternyata kita cara memberikan disiplin budaya yang baik itu harus dengan kesepakatan dulu ke anak-anak, keyakinan dulu ke anak-anak, memberikan keyakinan, memberikan kesepakatan kelas, kesepakatan di sekolah, biar anak-anak itu merasa ada tanggung jawab dan mereka mengetahui, oh iya ternyata kesepakatan kelasnya itu sudah ditulis ya, ibu bapak sudah ditulis, hingga anak-anak sudah tahu, oh kesepakatan kelasnya kalau masuk jam sekian, berarti mereka sudah ada kesadaran dalam diri masing-masing. Kesepakatan itu mereka ketahui bersama, mereka juga mengetahui konsekuensinya, tidak hanya guru saja, jadi semua anak mengetahuinya. Kemudian yang saya ingin berbagi juga adalah aksi nyata ini tentang budaya positif yang saya lakukan. Tentunya budaya positif yang akan saya lakukan ini karena dengan latar belakang melihat dari anak-anak yang mulai mengkhawatirkan. Anak-anak terus terang saja mulai mengkhawatirkan karena dengan adanya teknologi yang kadang kurang baik dimanfaatkannya, karena kita tidak selalu bisa on time ke anak-anak. Ketika melihat internet, apa yang dilihat kita tidak mungkin kan selalu di sampingnya saja. Mungkin mereka juga bisa membuka situs-situs yang kadang mereka waktunya belum bagi mereka gitu. Kemudian dengan latar belakang itu saya ingin menerapkan ada budaya-budaya positif di sekolah. Tentunya tolak ukurnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang menjadi keyakinan kelas, menjadi keyakinan sekolah yang nanti akan dirembukan oleh kepala sekolah, oleh guru-guru dan rekan-rekan semuanya, oleh murid dan semua warga sekolah. Maksud dari warga sekolah ini adalah ada wali murid, ada komite, ada pengawas dan semuanya, ibu, bapak. Jadi kemudian juga saya menjadikan tolak ukurnya keberhasilan nanti pembiasaan budaya positif itu adalah ketika anak-anak sudah mulai kelihatan budaya yang kita berikan seperti membuang sampah pada tempatnya, seperti berdoa bersama, mengaji bersama, ataupun yang lainnya, anak-anak tanpa disuruh sudah bisa melaksanakan secara mandiri. Itu adalah tolak ukur yang akan nanti saya nilai. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga meminta dukungan kepada semua warga sekolah, terutama murid-murid, rekan-rekan guru, dan dukungan yang paling penting dari kepala sekolah. Dukungan yang sangat baik moral ataupun semuanya saya sangat minta dukungannya, kolaborasinya antara guru, murid, kepala sekolah dan semua warga sekolah untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, sedikit share dari saya tentang pembelajaran yang saya dapatkan. Mangga barangkali ada umpan balik dari Bapak dan Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Bapak dan rekan-rekan
jagung, kita menanam jagung, tapi kita tidak bisa mengubahnya menjadi padi. Padahal kenyataannya kita sebagai guru itu banyak sekali target-target kita bahwa anak ini harus bisa ini gitu. Padahal secara tidak langsung itu tuh kita bibit jagung kita ubah menjadi padi gitu. Padahal harusnya kita tinggal beri pupuk ya Bu ya, agar si jagung itu tumbuh menjadi subur. Nah, terus yang menarik lagi ini tentang visi guru penggerak itu. Ada pertanyaan dari saya Bu. Visi guru penggerak itu kan mimpi kita ya Bu ya. Mimpi kita anak-anak kita ingin menjadi seperti apa. Jikalau mimpi itu kita kan punya proses untuk mengukur mimpi itu. Jika pada saat di jalan ada perasaan kita atau kondisi kita, perasaan atau kadang kita drop atau perasaan kita agar mimpi itu terus kita jalankan, itu tipsnya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Ibu Guru Neni yang sudah memberikan umpan balik dan beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, jagung tidak bisa dirubah jadi padi, otomatis kita dalam memberikan pendidikan dan pengajaran ke siswa itu kita juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian adapun kita memberikan ini, kita hanya bisa memberikan bimbingan pendidikan pengajaran yang sangat berpengaruh kepada anak tersebut. Jadi kita tidak bisa merubah anak 100%. Jadi kita hanya bisa memberikan bimbingan, pengarahan, pendidikan dan pengajaran kepada anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Kita tidak bisa memaksakan hidup di zaman kita itu tidak boleh pegang HP sama sekali. Kita tidak bisa memaksakan itu ke anak yang sekarang. Anak akan berontak karena zaman mereka yang sekarang ini ya zaman bisa pegang HP. Tinggal kita mengarahkannya saja. Kita mengarahkan cara penggunaannya, cara memanfaatkannya yang baik. Kemudian yang kedua, visi agar saya sendiri manusia dan yang mungkin yang lainnya juga mengalami. Kita mengalami pasang surut semangat, pasang surut dalam pendidikan dan semuanya ya. Nah, salah satu tips yang bisa saya inginkan adalah rekan-rekan sejawat kita. Ketika kita down, rekan sejawat kita itu sangat berpengaruh. Lingkungan itu sangat berpengaruh memberi motivasi kepada kita. Kita jangan merasa pendidikan itu hanya tanggung jawab saya sendiri di sekolah itu. Pendidikan itu tanggung jawab kita bersama. Makanya ketika kita mempunyai visi dan misi, itu kita share ke teman-teman. Saya ingin murid saya begini, otomatis nanti teman-teman juga mengetahui. Makanya tadi ada kesepakatan, keyakinan yang kita rancang bersama-sama. Jangan sampai saya pengen anak-anak saya mempunyai akhlakul karimah. Saya menerapkan sendiri di sekolah tanpa mengajak teman berkolaborasi dengan teman, dengan kepala sekolah. Itu sesuatu yang sangat-sangat berat. Maka kita ajak teman kita untuk bersama-sama saling mensupport, saling memberi semangat ke teman-teman. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Anda kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada pertanyaan sedikit tadi sebelum ke sesi pertanyaan Bu, sedikit setuju dengan Ibu tadi, Ibu Neni SPDMM. Terima kasih sudah kasih pertanyaan. Ya hampir sama Bu, sama masalah tanam jagung. Nah, tanam jagungnya di kebun kita Bu. Kalau di kebun tetangga nanti takut aja.
jagonya yang tumbuh tuh pagi. Kalau nanam jagung kebun kita ya usianya dari 0 sampai bahasa biologinya, bahasa sainsnya 40 hari tuh. Kadang berbuah, kadang bohong tuh. Sampai bisa 50, ada bisa 45. Nah, itu yang jelas menanam jagung di kebun kita. Terus ini pertanyaannya sedikit saja, enggak apa ya, masalah perubahan zaman memang Bu, karena udah zaman kemajuan, zaman digital, zaman serba internet. Nah, masalah situs-situs ini apa jujur apa tidak jujur ya, karena yang mengajari dunia internet pasti mengalami ya, pasti aplikasi situs apa pasti baik anak-anak maupun dewasa ya setuju, tinggal mengarahkan saja. Mungkin itu saja pertanyaannya. Belum Bu, pertanyaan cuma sama berbagi. Pertanyaannya bagaimana cara kita menanam jagung di kebun kita yang baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. situs setengah jam. Terima kasih Pak Pingin yang pertanyaannya menanam jagung di kebun kita. Jadi saya luruskan kembali, istilah itu digunakan kepada kita. Kita itu diibaratkan sebagai petaninya, sedangkan jagung itu atau benih itu diibaratkan sebagai muridnya. Jadi kita sebagai petani itu akan memberikan yang terbaik karena kita nanti ingin panennya juga yang terbaik. Kita memberikan pupuk dengan mengambil rumput-rumput yang ada di samping-sampingnya. Jadi maksudnya tanpa merubah dari benih itu. Ketika kita menanam benih jagung, kita otomatis secara ini kita akan mempelajari bagaimana tumbuh kembang jagung yang baik itu, bagaimana cara memupuknya, bagaimana cara memeliharanya. Begitupun kita dengan ke anak-anak. Kita juga mengharapkan nanti anak-anak itu sesuai dengan visi yang kita tanamkan di benak kita, menjadi cita-cita kita bahwa anak itu nanti menjadi manusia yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita tidak bisa merubah, walaupun anak itu ya anak itu masih kosong, ada istilahnya bagian atas kosong, tapi kita sebagai gurunya mengarahkan, membimbingnya ini jangan sampai anak itu menjadi tidak terarah, karena bagaimanapun pendidikan dan pengajaran itu memberi bekal kepada mereka, memberi motivasi kepada mereka, memenuhi kebutuhan mereka dalam nanti untuk mencapai kebahagiaan bagi mereka. Karena titik dari pendidikan dan pengajaran itu adalah untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas peran sertanya, atas kesediaan waktunya, bisa sharing bersama-sama. Mungkin kurang dan lebihnya saya